Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Ya, oke, sebelum pembelajaran kita dimulai hari ini, ya, alangkah baiknya silakan ketua kelas memimpin doa, ya, maju ke depan dan menyanyikan lagu nasional. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Oke, ya, silakan lanjut. Sebelum pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, ya silakan duduk. Selanjutnya Bapak akan melakukan proses absensi, di mana Bapak akan mengecek kehadiran kalian, apakah kalian semuanya lengkap atau tidak ya. Yang pertama, Aditya Naca. Hadir, Pak. Di Wahyu Adi Wiguna, izin. Oke. Kristanto Jaya, izin ya. Anugerah Sucipta, sakit. Bagus Oka Krisnanda, hadir. Agus Dijaputra, Adi Irawan, Septa Prayuda, Andika, oh, izin ya. Arya Pranajaya, hadir. Arya Sadu Wiguna, Gunawan ya. Nyomandio, ya, karena semakin kesini banyak teman kalian yang sakit, jadi tolong kalian tetap jaga kesehatan agar kedepannya kalian tidak sakit seperti teman kalian ya. Oke, selanjutnya sebelum Bapak akan menjelaskan apa sih yang sebenarnya kita harus pelajari hari ini, ya, sini Bapak ingin sedikit melakukan permainan atau merefleksi otak kalian, apakah kalian konsen, apakah kalian tegang, apakah kalian stres. Ya, bisa dimulai ya? Bisa? Oke, nanti Bapak akan menampilkan beberapa slide yang kalian harus perhatikan dan konsentrasi. Ya. Oke, Bapak mulai. Ya, silakan masuk. Ya, silakan. Silakan Hesron di sini, Hesron. Oke, silakan dibuka jaketnya, ditaruh tasnya. Ya, Hesron kenapa telat hari ini? Pulang dari, Pak. Oh, pulang. Ngambil baju? Ya, Apa pulang sarapan? ambil baju, Pak. Oke, ngambil baju ya. Nanti ke depannya Hesron lebih cermati ya melihat jadwal pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya ketika Bapak bilang selamat pagi, kalian ucapkan salam sehat selalu. Ya, oke, bisa dimulai? Sah. Oke, selamat pagi. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Oke, apa sudah siap kita bermain hari ini? Sudah. Jawab dengan lantang warna yang akan tampil pada slide. Oke.
Perhatikan bentuknya dan tulisannya. Ya. Oke, ada Ezron salah ya. Berarti Ezron karena dia tadi buru-buru ya ke rumah dan buru-buru lagi kembali sekolah. Jadi antara pikirannya dia masih nyangkut mungkinnya sama di rumah ya. Oke. Selanjutnya. Kuning. Oke. Kuning, merah, hijau, hitam, hijau. Oke. Ya. Oke, itu konsentrasi ngetes ya, konsentrasi kita di tahap 1. Selanjutnya kita masuk ke permainan yang kedua, yaitu tebak nama binatang. Oke, yang bisa jawab binatang ini dengan benar, nanti nasinya 2 bungkus ya. Oke, siap? Mau lanjut? Lanjut. Oke, tebaklah gambar yang ada di depan. Paus? Itik, bebek. Siapa yang bilang bebek? Yang bilang itik? Ya. Oke. Yang bilang paus? Hezron. Kita lihat. Apa jawaban yang benar? Jawabannya adalah babi ya. Babi yang sedang berenang. Oke. Selanjutnya. Gambar apakah ini? Gajah? Unta. Apa? Oke, menipu ya. Coba kita lihat. Gambar apa ini? Ya, gambar anjing ya. Berarti ketipu ya. Selanjutnya, besar, kokoh, gajah, harimau, kudanai, kurbau. Oke, kita kunci ini nggak ada yang benar ya? Mau dapat nasi 2? Nasi beguling. Oh. Ayam jantan ya. Oke, sekian permainan kita. Semoga permainan kita hari ini sangat terhibur ya. Dan terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kita. Oke, selanjutnya hari ini kita pembelajarannya yaitu tentang mendiagnosis kerusakan sistem pendingin yang ada pada kendaraan. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, di sini Bapak akan menjelaskan ya, manfaat apa sih yang akan kalian terima ketika kalian sudah mendapatkan materi tentang kerusakan sistem pendinginan. Nah, manfaat yang kalian terima yaitu pada saat kalian mendapatkan suatu permasalahan yang sama seperti hari ini, kalian bisa mengatasi permasalahan tersebut dan bisa memecahkan satu kasus terkait dengan sistem pendingin. Ya, jadi itu manfaat yang kalian terima. Oke. Nah, selanjutnya Bapak akan sampaikan terkait kompetensi dasar kita yang dilaksanakan hari ini ya. Di mana KD kita yang pertama itu ada 2, 3.14 sama 4.14. Di mana 3.14 itu adalah mendiagnosis kerusakan pada sistem pendingin. Sedangkan 4.14 itu kalian melakukan ya perbaikan sistem pendingin. Nah, untuk kelas kita hari ini yaitu pembelajaran teori, kita akan membahas kompetensi dasar 3.14 yaitu mendiagnosis kerusakan. Di mana di sana ada indikator pencapaian. Ya, ada 3 indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai atau harus kalian miliki. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan fungsi ya dari sistem pendingin. Yang kedua, kalian menjelaskan cara kerja dari sistem pendingin.
Dan yang ketiga, kalian melakukan pemeriksaan terkait kerusakan pada sistem pendingin. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini di mana anak-anak itu atau kalian itu harus mampu melakukan mendiagnosis kerusakan sistem pendingin. Ya, dengan pencapaian kompetensi ada 3. Yang pertama, menjelaskan fungsi, kalian mampu menjelaskan cara kerja sistem pendingin, dan yang ketiga, kalian harus mampu melakukan pemeriksaan kerusakan. Ya, itu sistem pendingin dari tujuan yang harus kalian capai agar dinyatakan kompeten di KD tersebut. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan melakukan atau menganalogikan terkait materi dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, di mana dalam kehidupan sehari-hari di sini Bapak akan memberikan contoh pada tubuh kita. Ya, pernahkah kalian merasakan panas pada tubuh kalian? Nah, pada saat kalian merasa panas, apa yang kalian butuhkan? Obat paracetamol. Ada lagi? Ada yang butuh minum es. Ada lagi? Ada yang membutuhkan kipas. Ya. Ada yang membutuhkan ya, dan lain. Nah, itu adalah beberapa solusi yang dibutuhkan ketika badan kalian merasa panas. Dalam artian badan kalian itu panas ketika sedang melakukan aktivitas. Ya, kalau kalian sakit sudah pasti kalian membutuhkan obat paracetamol, bukan membutuhkan air dingin. Ya, tapi kalian butuh juga namanya air mineral yang hangat-hangat kuku. Ya. Nah, jadi dengan kalian minum air dan membutuhkan kipas angin, berarti kalian itu menyerap di dingin. Ya, sehingga panas yang ada di tubuh kalian itu akan terlepas. Ya, bersamaan dengan apa yang kalian butuhkan terkait kipas ataupun air dingin. Ya, sama juga seperti sistem pendingin pada mesin. Ya, ketika mesin itu melakukan proses pembakaran, otomatis mesin itu mengalami peningkatan suhu. Ya, nah pada saat mesin itu mendapatkan peningkatan suhu, maka dia membutuhkan namanya cairan pendingin. Ya, cairan pendingin itu yang menghantarkan suhu dari mesin itu sehingga dilepaskan melalui radiator sebagai komponen pendingin utamanya. Ya, dengan kalau tidak ada sistem pendingin, ya, apa yang terjadi pada sistem mesin tersebut? Sudah pasti jelas akan meningkatkan keausan. Nah, ketika terjadinya keausan, otomatis mesin itu mengalami panas yang meningkat. Ya, ketika panas itu meningkat, maka terjadi namanya overheat. Setelah overheat itu terjadi, kira-kira apa yang terjadi ke kendaraan tersebut atau mesin tersebut? Mogok ataupun mati. Ya, itu analogi terhadap badan kita dengan sistem pendingin yang ada di kendaraan. Jadi seperti tidak jauh berbeda ya. Sebenarnya apa yang ada di kendaraan itu ada pada diri kalian. Ya, benar enggak? Oke, itu analoginya. Semoga kalian bisa paham ya antara analogi antara mesin dengan tubuh kita. Ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan keterkaitan antara materi ini pada hari ini dengan materi sebelumnya. Ya, jadi materi kita hari ini yaitu tentang sistem pendingin, di mana materi kita itu sangat berkaitan dengan materi-materi kita sebelumnya, di mana ada namanya sistem mekanisme katup, yang kedua ada sistem mekanisme blok silinder, dan yang ketiga adalah sistem pelumasan. Dan ketiga sistem itu tidak akan bekerja dengan sempurna atau baik tanpa adanya sistem pendingin. Ya, tergantung sistem pendinginnya apa yang digunakan.
Ya, ada 2 sistem pendingin. Nanti kita akan bahas. Ya. Nah, selanjutnya sistem pelumasan, apakah dia bisa dikatakan sebagai pendingin mesin? Bisa. Ya. Terkadang sistem pelumasan itu sebagai pendingin tambahan, tapi bisa juga dikatakan sebagai pendingin utama. Ya, kalau kalian pernah lihat motor yang tidak menggunakan sistem pendingin cairan atau coolant, pasti dia menggunakan sistem pendingin pelumasan. Ya, di mana olinya itu mensirkulasi di setiap mesin. Jadi cairannya saja diganti. Ya, antara cairan pendingin coolant ya sama cairan pendingin oli. Ya. Kalau kalian tahu EPU, coba ambil contoh sederhana ya. EPU itu kan pasti menggunakan sistem, ya, dia ada radiator, tapi sistem pendinginnya itu menggunakan oli, ya, bukan air. Ya. Tapi kalau mesin itu sebagai sistem pendingin atau cairan pendingin tambahan. Karena apa? Ya, kita tahu bahwa mesin itu dimensinya besar dan kinerjanya pun sangat berat. Kalau kita cuma mengandalkan oli saja sebagai sistem pendingin utama, otomatis dia tidak akan bisa membackup seluruh kinerja dari sistem pelumasan itu sendiri. Ya, maka dibantulah namanya adalah sistem pendingin cair, ya, cairan atau yang bisa kita sebutkan itu menggunakan air coolant. Ya, nanti kita bahas selanjutnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada tanyakan, nah selanjutnya kita masuk ke pembagian kelompok. Ya, dimana tolong kalian buat kelompok 3 kelompok, dimana ada kelompok 1, 2, dan 3. Jadi menyelesaikan saja, karena ada beberapa teman kalian yang tidak hadir hari ini. Ya, mungkin ada 2, ada 3. Oke, silakan dibentuk. Ya, mungkin kelompoknya atur mejanya bentuk U ya. Bisa? U. Ya, silakan dibentuk kelompoknya. Ya, ditambah aja lagi 1, biar ada 2, biar luasa gerakannya. Lagi 1 mejanya. Mejanya. Oke. Jadi pembagiannya nanti ini kelompok 1, ini kelompok 2, itu kelompok 3. Ya, sebagai ketua pembuka rapat. Ya, tolong diatur ketua, jangan sampai ada perdebatannya. Jikapun ada perdebatan, jadi tolong dikondisikan. Ya, biar tidak rebut atau terjadi kericuhan. Oke, sudah? Oke, kelompok 1. Kelompok 3, kelompok 2. Oke, kelompok 1 ada yang mau menanggapi kelompok 2? Ada? Oh, belum. Oke ya. Kita simpan dulu perdebatan kita. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi inti, di sini Bapak ingin memflashback lagi, mereview apakah kalian itu ingat nggak materi kalian semasa kalian duduk di kelas 11. Ya, itu adalah sistem pendingin. Nah, Bapak ada 3 pertanyaan. Kira-kira ada nggak yang masih ingat? Ya, nanti siapa yang bisa jawab, Bapak akan memberikan dia nilai plus. Oke? Bisa? Oke. Silakan yang pertama, ada nggak yang bisa menjelaskan
apa itu fungsi dari sistem pendingin? Ya. Oke, silakan Oka. Fungsi dari sistem pendingin yang pertama itu untuk mengurangi panas motor, yang kedua untuk mempertahankan agar temperatur motor selalu terjaga, yang ketiga itu untuk mempercepat motor mencapai temperaturnya, yang keempat itu untuk memanaskan ruangan di dalam ruang penumpang, untuk memanaskan temperatur pada ruang penumpang. Itu fungsi dari sistem pendingin pada motor yang saya ingat. Oke, itu jawaban yang diberikan oleh Oka. Silakan berikan tepuk tangan dulu. Ya, jadi jawaban Oka sudah sangat cukup benar. Ya, selanjutnya yang kedua. Siapa di sini bisa menjelaskan ada berapa jenis sistem pendingin? Ya. Oke, silakan Adi. Ada 2 jenis sistem pendingin yang saya masih ingat, yaitu sistem pendingin udara dan sistem pendingin air. Ada, Pak. Ya, benar ya apa yang dikatakan Adi. Jadi ada 2 jenis sistem pendingin, di mana yang pertama ada sistem pendingin udara dan yang kedua ada sistem pendingin cairan atau air. Ayo kita berikan tepuk tangan pada Adi. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja sih komponen-komponen yang ada pada sistem pendingin? Oke, silakan Arya. Yang pertama ada radiator, yang kedua itu tangki reservoir, yang ketiga ada untuk radiator, yang keempat ada kipas pendingin, yang kelima ada termostat, dan yang keenam ada pompa air. Oke, ya. Jadi jawaban yang diberikan oleh Arya Kamandanu. Jadi yang pertama komponen itu adalah radiator. Yang kedua ada tutup radiator. Terus ada pompa air. Dan ketiga ada namanya termostat. Ya. Jadi apa yang diberikan jawaban pada Arya Kamandanu kita berikan tepuk tangan. Ya, jadi itu flashback kita atau mereview kembali materi kita ataupun di tingkat kalian waktu kelas 11. Jadi rata-rata kalian di sini masih ingat tentang materi pada sistem pendingin. Selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan atau kita masuk kepada materi inti yaitu tentang mendiagnosis kerusakan sistem pendingin. Oke. Nah, host. Seperti biasa kita mengumandangkan safety commitment. Ya, biar tidak terjadi kecelakaan kerja. Jadi akan selalu terbayang-bayang. Oh, setiap saya harus kerja, berarti saya harus utamakan keselamatan. Kalau saya pergi sembahyang, berarti saya harus mengutamakan safety reading. Benar enggak? Benar ya. Oke. Selanjutnya Bapak bilang safety commitment, kalian bilang safety adalah tanggung jawab saya seperti biasa. Yos. Oke? Safety commitment? Safety adalah tanggung jawab saya. Yos. Oke. Nah, pokok pembahasan pada topik kita kali ini seperti biasa itu ada 3 yang kita bahas. Yang pertama ada fungsi dan kegunaan. Yang kedua ada kerusakan dari sistem pendingin itu tersebut. Dan yang ketiga ada namanya diskusi kelompok. Oke, kalian sudah paham, kita lanjut ke slide. Nah, slide pertama itu adalah fungsi dan kegunaan sistem pendingin. Jadi fungsinya yang pertama itu sudah jelas apa yang dikatakan oleh Oka. Jadi yang pertama itu adalah untuk mengurangi panas motor. Ya. Kenapa sebagai atau mengurangi panas motor? Yaitu kalau panas motor itu melebihi dari apa yang sudah ditentukan, ya, karena pas ideal kinerja mesin berapa? 90 sampai 100 ya, itu suhu ideal ya. Nah, kalau itu berlebihan maka otomatis mesin itu mengalami
overheat. Dan ketika mesin sudah overheat, sudah jelas akan mengalami mogok atau mati, macet ya. Dan yang kedua, untuk mempertahankan agar temperatur motor selalu pada temperatur kerja yang paling efisien pada kondisi tertentu. Nah, fungsi dari poin nomor 2 itu adalah komponen yang paling berperan penting adalah termostat. Karena termostat yang selalu menjaga temperatur suhu ideal kinerja mesin. Ya. Selanjutnya yang ketiga, untuk mempercepat motor mencapai temperatur kerjanya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya keausan pada sistem mesin. Ya. Yang berlebih sehingga yang mengakibatkan kerja motor itu menjadi kurang baik. Nah, ketika kinerja motor itu tidak baik, dia akan mempengaruhi dari jumlah emisi gas buang atau kualitas emisi gas buang. Itu poin nomor 3 fungsinya. Dan yang keempat, itu untuk memanaskan ruangan. Jadi, fungsi dari sistem pendingin itu juga sebagai pemanas ruangan untuk daerah tertentu. Ya, seperti di daerah Bedugul, ya, Kintamani. Tapi rata-rata khusus mobil Jepang, ya, khusus mobil Jepang yang masuk ke Indonesia itu rata-rata tidak ada namanya heater, ya, tidak ada pemanas ruangan. Tapi kalau kalian beli mobil Eropa, ya, itu pasti rata-rata diberikan namanya heater atau pemanas ruangan. Beda dengan mobil Jepang yang ada di Jepang sendiri ataupun yang di ekspor ke negara-negara lain. Pasti itu ada namanya heater. Biasanya kalau kita di sini pun dibilang dingin tapi kalian merasa panas. Itu ya aneh dari kulit orang-orang Indonesia ya. Ya. Tapi kalau sudah dingin pasti minta lebih dingin lagi. Ya. Itu kualitas, ya, namanya juga setiap negara beda-beda ya. Ya, jadi itu adalah fungsi dan kegunaan sistem pendingin. Selanjutnya, nah, masuk ke jenis-jenis dari sistem pendingin. Yang tadi katakan Adi itu ada 2, di mana ada jenis pendingin udara dan yang kedua ada jenis pendingin cairan. Jadi yang pertama kita bahas adalah jenis pendingin udara, di mana sistem kerjanya di sini adalah ketika proses pembakaran itu terjadi, ya, panas yang ada pada blok mesin itu akan dihantarkan ke dinding-dinding silinder, ya. Nah, ketika panas itu sudah dihantarkan ke dinding-dinding silinder melalui sirip-sirip yang ada pada blok silinder, maka selanjutnya dia akan menerima sirkulasi pendingin dari udara ketika kendaraan itu sedang berjalan. Ya, itu jenis dari sistem pendingin udara. Sedangkan untuk jenis sistem pendingin air, di mana pada saat proses pembakaran itu terjadi dan suhu mulai meningkat, otomatis suhu yang meningkat itu akan dihantarkan melalui cairan pendingin. Ya. Nah, ketika cairan pendingin itu sudah mengalami peningkatan suhu, dia akan masuk melalui radiator. Nah, ketika sudah dimasukkan ke dalam radiator, disitulah ada namanya kipas radiator yang fungsinya mendinginkan air radiator. Plus atau ditambah juga dengan udara di sekitar lingkungan pada saat kendaraan itu berjalan. Berarti sistem pendinginnya double. Ya. Pada saat menggunakan kipas, pada saat kendaraan itu berjalan. Ya, tapi faktor utamanya atau fungsi dari sistem pendingin yang utama itu adalah cairan pendingin. Ya. Itu perbedaan antara sistem pendingin udara dan sistem pendingin cairan, ya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke komponen sistem pendingin, ya. Di mana komponen sistem pendingin itu
kita lihat sistem pendingin itu menjaga temperatur mesin di level optimal 80 sampai 90 derajat Celcius pada temperatur cairan. Tapi itu kondisi mesin yang lama. Ya, kondisi mesin yang masih 4K, 5K, terus tipe NR, ya, tipe KVJ, ya itu masih 80 sekitar 90, ya. Tapi untuk mesin-mesin yang sekarang itu sudah hampir dari 90 mendekati 100 lebih, ya. Karena itu komposisi mesin yang sangat kompleks dan sangat banyak sekali komponennya, ya. Terus jadi dengan mensirkulasikan pendingin di dalam mesin, ya, kipas pendingin itu dia fungsinya mendinginkan cairan yang ada pada dalam radiator. Jadi komponennya sudah jelas, itu ada radiator, ada tangki reservoir, terus ada namanya tutup radiator, kipas pendingin, ada namanya pompa air, dan terakhir ada termostat. Ya. Biasanya kalau pompa air tuh apa disebut bahasa tekniknya? Water pump, ya. Ya, ini adalah komponen-komponen utama pada sistem pendingin. Nah, kita masuk ke aliran cairan. Jadi yang dimaksud dengan aliran cairan di sini adalah bagaimana sih aliran cairan itu bersirkulasi di dalam blok mesin, ya. Kita lihat cairan pendingin itu akan menyerap panas dari mesin dan melepaskan ke udara bebas dengan catatan harus dimasukkan dulu ke dalam radiator sehingga panas tersebut akan dilepas menggunakan kipas radiator, ya. Itu aliran cairan. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada, ya, berarti paham. Ya. Arya Sadu masih semangat? Masih, ya. Nah, selanjutnya radiator. Komponen selanjutnya radiator itu fungsinya sebagai apa? Sebagai tempat pendinginan cairan, ya. Jadi cairan di radiator itu menjadi dingin saat saluran dan sirip radiator itu ditiup oleh aliran udara, sehingga cairannya itu ketika sudah dingin, ya, dia akan masuk melalui namanya selang bypass. Ada lagi? Water jacket. Sebelum water jacket? Upper hose. Apakah upper hose? Akan masuk melalui namanya lower hose. Ya. Kan mesinnya itu, cairan pendingin kan panas. Termostat membuka. Alirannya keluar. Ya kan? Masuk menuju upper hose. Setelah itu dari upper hose masuk ke dalam upper tank. Tahu upper tank kan? Tangki radiator paling atas. Setelah itu masuk ke dalam sirip-sirip radiator, turun, ya, sampai dikipasi sama kipas radiator. Plus juga sama namanya udara di lingkungan sekitar, ya. Setelah dia turun, dia akan tertampung oleh lower tank, ya, tangki di bagian bawah. Setelah sudah tertampung, dia masuk menuju lower hose. Dari lower hose akan disedot oleh pompa, disirkulasi ke setiap sudut-sudut mesin, ya. Dari atas dulu masuk ke dalam water jacket, dari water jacket sirkulasi keluar dari water jacket lagi, ya. Jadi itu secara sekilas gambar dari cara kerja sistem pendingin. Itu radiator. Selanjutnya itu ada tutup radiator, ya. Jadi tutup radiator itu ada dua katup, namanya pressure valve dan vacuum valve. Tahu perbedaannya? Nah, kalau pressure valve, ya, seperti biasa namanya juga pressure. Apa itu pressure? Tekanan, ya.
ketika kondisi mesin itu meningkat, ya otomatis cairannya ikut panas kan? Nah, ketika cairan itu panas, apa yang terjadi? Volume udaranya meningkat apa menurun? Meningkat. Nah, ketika volume udara itu meningkat, dia akan menekan namanya pressure valve pada tutup radiator. Ya, sehingga apa? Air ataupun uap itu akan masuk menuju apa namanya? Ya, reservoir tank. Ya, itu kondisi pressure valve pada saat bekerja. Beda dengan namanya vacuum valve. Ya, ketika terjadi penurunan tekanan, ya, karena cairan itu merasa kurang di dalam sirkulasi mesin itu, otomatis vacuum valve itu akan ditarik. Ya. Jadi ketika vacuum valve itu tertarik, otomatis apa? Air yang ada pada reservoir tank itu disedot kembali dan masuk ke dalam radiator. Ya. Sehingga apa? Ketika tekanan itu sudah sesuai dengan tekanan pada tutup radiator, dia akan tertutup kembali. Ya, baik pressure valve ataupun vacuum valve. Ya, jadi itu ada dua vakum yang harus kalian pahami dan kalian bisa mengeceknya. Apakah di sini kalian sudah pernah mengecek vacuum valve dan pressure valve? Belum? Belum. Sudah pernah lihat bentuknya? Tutup radiatornya? Vacuum valve dan pressure valve-nya? Belum. Oke, nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya untuk dipraktek ya. Nah, ini kipas pendingin. Ya, kita lihat itu ada 4 komponen utama pada kipas pendingin. Ya. Kalau kita lihat pada gambar, kipas pendingin yang ada di depan itu jenis kipas pendingin apa? Elektrik kata Oka. Yang lain? Kopling fluida. Terus katanya si Naca, elektrik juga sama. Kalau Dwija, manual, elektrik, apa kopling fluida? Elektrik. Karena kita bisa lihat dari komponennya. Ada namanya relay, ya. Terus ada switch temperatur, ya. Jadi komponen sistem kipas ya di depan itu menggunakan kipas elektrik. Jadi kipas elektrik itu bekerja, ya. Dia bekerja ketika menerima sinyal dari sensor. Nah, sensor yang bekerja di sini adalah sensor. Kok sensor O2? Hah? Sensor panas. Sensor apa? Temperatur air. Yang biasa kalian kenal apa? Sensor sama ECU, tolong bisa kalian bedakan. Mana nama sensor, mana nama ECU, mana nama aktuator. Ya. Apa? Coolant temperatur sensor. Ya. Ya, itu coolant temperatur sensor. Ya. Jadi itu sensornya. Kalau yang menggunakan kipas elektrik ya, apa jelaskan? Kalau yang menggunakan kipas elektrik, ya, dia berputar ketika sensor mengirim sinyal. Ya, sensor itu mendapat sinyal dari kondisi mesin itu. Ya, ketika kondisi mesin panas, dia mendapat sinyal. Nah, sinyal itu dia kirimkan ke ECU, tes. Ini mesinnya sudah mencapai suhu kerja. Ya, tolong kamu nyalakan kipasnya. Nah, si ECU bilang ini dia. Oke Pak, anggap kita itu bahasanya. Saya olah dulu datanya.
berapa derajatnya, berapa bahan bakarnya, berapa suhu udara di dalam mobil, berapa suhu udara yang ada di luar. Ketika sudah itu terbaca dan diolah, dia akan mengirim pesan ke aktuator. Aktuator di sini siapa? Aktuator di sini itu adalah kipas. Ya. Nah, si kipas ini dia mendapat data dari ECU. Oh, saya disuruh hidup kipasnya karena saya mendapatkan data sekian-sekian. Oke, saya kerjakan. Maka hidup. Ya, contohnya gini Gus. Kalau Bapak hantem kamu ya. Ya, contoh Pak hantem Arya nih. Ya. Pasti yang dirasakan paling utama apa? Sakit. Sakit. Nah, sakit itu timbul karena adanya sensor. Sensor apa? Sensor atau biasa kita bilang indra apa? Indra perasa. Apa indra peraba? Ya, anggap aja indra peraba nih. Ya. Nah, kalau indra peraba kan sudah dapat sentuhan pukulan dari Bapak nih. Ya. Terus kirim ke otaknya Arya. Nah, di sana kita lihat otaknya Arya itu bekerja atau tidak. Ya. Ya, kalau bekerjanya cepat, ya bekerja cepat atau bekerja lambat. Nah, kemungkinan ada dua aktuator yang bekerja. Ya. Yang pertama, ketika dia sudah diolah di otaknya, dia akan kirim. Yang pertama, dia akan kirim ke mana tuh namanya? Ke indra praba. Ya, sorry, bukan indra kan sensor. Dia akan mengirim ke aktuator. Nah, aktuator di sini yaitu adalah tangannya dia dan kaki. Bisa dia balas pukul atau balas tendang. Nah, yang kedua mungkin saja akan dikirimkan ke aktuatornya Arya melalui suara. Dia bilang, aduh. Itu ya. Aduh. Ya, bisa dia lanjutkan atau tidak. Ya, jadi jadi itulah contohnya. Jadi dibedakan ya antara ECU, aktuator sama sensor. Jadi sistemnya gini urutannya. Sensor, aktuator, ECU, aktuator. Jadi sensor mendapatkan sinyal, ya dibawa ke ECU. ECU mengelola dan memproses data. Setelah itu dikirim ke aktuator. Aktuator melaksanakan perintah atau melaksanakan tugas. Ya, jadi itu contoh dari kipas pendingin tipe elektrik. Ya, jadi komponennya itu ada switch pengapian, ada relay, ada kipas pendingin, dan switch temperatur air. Ya, oke kita lanjut. Nah, ini adalah reservoir tank. Nah, reservoir tank itu dihubungkan ke radiator agar menampung cairan yang berlebih dari radiator dan mencegahnya mengalir keluar. Jadi saat temperatur cairan di radiator naik, cairan itu akan memuai. Ya, sampai sini jelas ya. Dan mengalir menuju ke reservoir. Tank, jadi saat radiator itu dingin, radiator akan menarik cairan. Jadi jelas ya. Jadi kata di sini yang dibilang radiator naik itu adalah tekanan. Ya, tekanan volume air itu naik, otomatis dia akan membawa air itu ke reservoir. Nah, kita lihat karena dia bilang radiator itu dingin, berarti yang bekerja di sana adalah vakum valve. Ya,
Jadi dia akan menyedot kembali air yang ada pada reservoir tank ya. Untuk komponennya sudah jelas, ada 3 komponen, ada tangki, ada selang, ada radiator. Ya, pertanyaannya, kenapa reservoir tank itu tidak boleh diisi full? Ada? Karena pada saat temperatur di radiator itu naik, jadi air radiator itu disalurkan ke reservoir tank. Apabila di reservoir tank airnya penuh, kemungkinan akan memancar keluar. Oke, akan mengalir keluar ya. Oke, tepuk tangannya. Nah, Bapak membayangkan mengalir itu seperti cahaya ya, memancarkan gitu ya. Mengalirkan. Ya, jadi kalau kita isikan full cairan pendingin itu ke dalam reservoir tank, jadi pada saat ketika volumenya naik, tekanannya meningkat, air yang air yang ada dalam radiator masuk ke reservoir, dia akan terjadinya meluap. Ya, bisa saja reservoir tank itu bisa meledak ya, tutupannya bisa lepas keluar. Ya, itu dampak dari cairan diberikan full pada reservoir tank. Nah, ini selanjutnya komponen water pump. Jadi fungsinya sudah jelas, yaitu memompa dan mensirkulasikan air dari radiator menuju mesin. Ya, kan disirkulasi. Ya, jadi itu fungsi dari water pump. Kalau water pumpnya macet, apa yang terjadi? Air tidak mengalir ke setiap komponen mesin dan tidak bisa disirkulasikan ya. Itu dampak dari pompa tidak bekerja. Kira-kira temperaturnya bisa mencapai suhu ideal? Tidak. Ya, sangat lama jadinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen termostat. Ya, jadi termostat itu adalah komponen yang memanaskan mesin dengan cepat dan menjaga temperatur cairan pendingin. Ya. Jadi dia fungsinya memanaskan cairan itu lebih cepat dan juga menjaga temperatur cairan atau temperatur mesin. Jadi lokasinya itu di antara mana? Antara radiator dengan mesin. Ya, itu lokasinya. Terus untuk jenisnya itu ada 2. Ya. Dengan katup bypass atau tanpa katup bypass. Kalau tanpa katup bypass berarti itu ada komponennya, ada katup, ada silinder, ada katup bypass, ada wax, ada katup jiggle. Ya. Nah, biasanya kalau katup dengan bypass itu seperti biasa ya, ketika termostat itu mengalami kebuntuan ya atau mengalami tersumbat, pasti cairan itu akan mengalir melalui katup bypass ya. Jadi kondisi mesin tidak mengalami overheat. Hanya saja untuk mencapai suhu ideal kinerja mesin itu sangat lambat ya. Oke. Kita masuk selanjutnya cara kerja dari termostat model bottom bypass. Ya. Kalian bisa lihat ya, apa bedanya? Kenapa termostat model bottom ini dikatakan seperti itu? Ya, karena termostat itu diletakkan di bawah. Ya, antara apa? Antara lower hose dengan mesin. Ya, coba lihat, benar enggak? Nah, itu pada gambar.
Ya, kita coba lihat. Ya, jadi itu ada komponennya. Yang satu itu termostat, yang kedua ada selang bypass. Ya, yang ketiga itu ada radiator dan keempat ada water pump. Ya. Jadi cara kerjanya kita lihat termostat itu ditempatkan pada sisi inlet. Ya, ini dia. Sisi inlet dari pompa air. Ya, termostat katup bypass saat temperatur cairan naik dan termostat terbuka. Ya. Ya, ini dia. Sudah terbuka dan bypassnya akan tertutup. Ini yang dikatakan bypass ya. Dibandingkan model inline bypass, model bottom bypass memiliki karakter seperti berikut. Yang pertama, memiliki bypass yang besar untuk memastikan distribusi temperatur yang seragam pada mesin saat pemanasan. Ya, jadi alirannya itu sama antara bypass dengan saluran utama. Ya. Terus menutup bypass seluruhnya selama pemanasan mesin atau pada temperatur tinggi menghasilkan efisiensi pendinginan yang maksimal dibandingkan katup bypass yang masih tetap terbuka. Ya. Tertutup. Ya. Kalau dia terbuka yaitu untuk mencapai suhu yang ideal itu sangat lama. Lebih baik ditutup sama termostat model bottom bypass. Terus selanjutnya yang ketiga, termostat itu bereaksi dengan sensitif untuk menstabilkan temperatur pendingin. Ya. Jadi itu karakteristik yang dimiliki oleh termostat model bottom bypass. Kita lanjut ke termostat model inline bypass, di mana termostat model ini ya, bypass itu selalu terbuka. Ya, katup bypass selalu terbuka. Karena apa? Karena posisi termostat itu berada di atas. Ya, antara upper hose dengan mesin ya. Sehingga apa? Saluran menuju radiator itu ditutup oleh termostat selama pemanasan mesin sehingga cairan mengalir melalui bypass. Ya. Terus saat itu sejumlah kecil cairan juga mengalir melalui bypass ya. Itu kita lihat pada saat ini tertutup. Ya, termostat tertutup, saluran air itu bersirkulasi di mesin. Ya. Akan tetapi karena bypassnya tidak tertutup, ya, dia juga akan ikut melewati bypass. Jadi otomatis suhu yang dicapai itu terlalu lama untuk dicapai. Ya. Ini kondisi termostat tertutup. Selanjutnya ini kondisi termostat terbuka. Ya, pada saat termostat terbuka, cairan yang sudah meningkat itu keluar menuju namanya apa tadi Pak bilang? Upper hose, selanjutnya masuk ke radiator, didinginkan oleh kipas, disedot oleh pompa air, masuk lagi menuju mesin ya, melalui lubang-lubang water jacket. Ya, jadi untuk komponennya kita bisa lihat ada termostat, bypass, radiator, pompa air. Ya, jadi misalnya nanti kalau kalian mengalami kerusakan pada sistem pendingin, terus kalian diminta untuk memperbaiki, kalian harus mengecek atau mengetahui terlebih dahulu apa sih masalah utama dari sistem pendingin itu terjadi ya. Setelah itu baru kalian bisa menentukan di mana sih letak termostat itu, apakah model inline apa model bottom ya.
Oke, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita lihat video ya tentang sistem pendingin. Mudah-mudahan apa yang kalian saksikan pada video ini bisa lebih jelas lagi. Ya, jadi apa penjelasan yang ada di video itu bisa kalian kolaborasikan dengan penjelasan Bapak pada materi pada PowerPoint. Ya? Bisa dipahami? Oke, kita coba lihat videonya. Kedengaran? Ulang ya, Bapak ya? Pernah menonton channelnya FTSR? Pernah. Itu bagus ya? Untuk menambah wawasan kalian. Pernah lihat videonya ini? Enggak. Pernah tapi lewat doang ya? Halo semuanya, kembali lagi di channel FTSR dengan saya Muhammad Karir. Di video kali ini kita membahas materi yang udah banyak di request kawan-kawan semua, yaitu pembahasan mengenai radiator. Sebenarnya ini berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar dapat bekerja dengan suhu optimalnya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa kita mengikuti kawan-kawan semua yang nanti ingin bertanya, memberikan kritik dan juga saran, jangan ragu tulis saja di kolom komentar di bawah. Berhubungan di sini kita juga masih sama-sama belajar dan tentunya dengan komunikasi yang baik itu bisa membantu channel ini berkembang ke arah yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, tanpa berlama-lama sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan mengenai radiator. Radiator merupakan suatu alat yang sangat berperan penting di dunia otomotif, elektronik, bahkan di dunia konstruksi. Di mana alat ini berfungsi untuk memanipulasi energi panas dari suatu medium menuju medium yang lainnya. Biasanya, medium yang digunakan bisa berbentuk liquid ataupun gas, dengan tujuan untuk mendinginkan atau memanaskan suatu objek atau ruangan. Contohnya teknik radiator yang kita kenal sebagai heat sink, pada komponen elektronik yang berfungsi untuk meredam panas. Ini juga termasuk radiator tanpa liquid atau radiator dengan gas bulat, karena proses pendinginannya menggunakan udara. Dan selain itu pada mesin motor juga banyak yang pakai heat sink, atau lebih tepatnya kalau untuk mesin motor itu sering disebut sebagai cooling fan. Selanjutnya ada juga yang digunakan sebagai pendingin ruangan yang kita kenal sebagai AC dan juga heater untuk pemanas ruangan. Lalu yang paling umum yakni sebagai pendingin mesin yang berfungsi untuk meredam suhu panas atau menahan suhu dingin agar mesin tetap berada di rentang suhu yang ideal. Radiator ini sendiri pertama kali ditemukan oleh Francis Galli asal Rusia pada tahun 1855. Lalu mendapatkan paten pada tahun 1857, 2 tahun setelah ditemukan alat ini. Nah, yang kita bahas di sini tentunya adalah radiator yang berfungsi untuk mendinginkan mesin kendaraan, dan berhubungan kendaraan sekarang mayoritas menggunakan liquid coolant. Jadi biar lebih detail kita juga bakalan bahas tentang liquid coolantnya juga. Kita bahas dari coolantnya terlebih dahulu. Liquid coolant merupakan cairan yang berfungsi untuk menjaga suhu kendaraan. Dan seperti yang kita tahu, air juga termasuk ke dalam kelas coolant yang cukup baik, karena daya tahan dalam menahan panas yang cukup tinggi, mampu menghantarkan panas dengan cukup baik, tergolong murah dan mudah didapatkan. Hal ini menjadikan air termasuk ke dalam kelas coolant yang hampir mendekati ideal. Kenapa kita bilang air baru mendekati ideal? Karena seperti yang kita tahu bahwa mayoritas kendaraan itu memiliki suhu kerja ideal yang cukup tinggi, yakni berkisar di antara 90 sampai 95 derajat Celcius tergantung pabrikannya. Ini terlalu dekat dengan titik didih air di 100 derajat Celcius. Begitu juga pada mesin-mesin kendaraan di daerah dingin seperti di Eropa pada saat akhir tahun. Beberapa mesin dapat mencapai suhu yang sangat dingin hingga di bawah 0 derajat, di mana 0 derajat itu adalah titik bekunya air. Dan bisa kita bayangkan jika liquid coolant dalam keadaan beku,
lalu mesin dihidupkan, maka akan ada banyak moving part yang rusak, terutama impeller pada turbin water pump. Oleh karena itu, untuk memperpanjang rentang antara titik ini dan titik kutu air, maka diperlukan material-material tambahan terhadap air ini, di mana material ini harus memenuhi beberapa kriteria sebagai standarisasinya. Jadi, yang pertama adalah dapat menambah rentang suhu didih suhu kutu air atau lebih dikenal memiliki sifat antifreeze. Lalu biaya material murah, menjaga viskositas air agar tetap tenang asal lebih simpelnya dan menyebabkan kuning jadi kental. Lalu selanjutnya tidak beracun, dan terakhir adalah dapat menghambat terjadinya korosi atau karat. Material tambahan yang memenuhi kriteria tersebut adalah glycol. Glycol juga punya banyak jenis, jadi kita tidak akan jelasin semuanya. Di samping itu, seperti yang kita tahu, kulit juga memiliki banyak warna, dan warna dari kulit sendiri memiliki fungsi yang sangat penting. Jadi untuk memudahkan kita dalam melakukan observasi atau melakukan pengecekan ketika terjadi kebocoran pada radiator. Selain itu, warna kulit ini juga mewakili jenis kulit dan proses produksinya, karena jenis kulit dan proses produksi itu mewakili kualitasnya. Jadi untuk anda-anda yang belum tahu, jangan coba campur antara merek kulit, terutama yang memiliki warna berbeda. Radiator mulai bekerja pada saat mesin kendaraan dihidupkan. Lalu putaran mesin akan diteruskan dari crankshaft menuju puli yang terhubung melalui sebuah belt untuk memutar impeller pada water pump dan juga fan radiator. Ini biasanya untuk mesin berputaran belakang. Sedangkan untuk mesin yang memiliki posisi miring atau FWD front wheel drive, fan pada radiator digerakkan secara elektrik. Lanjut, putaran pada water pump berfungsi untuk memberikan sirkulasi air di dalam mesin, sedangkan putaran pada fan berfungsi untuk menghisap udara segar dari depan unit radiator. Lalu selain itu juga seperti yang kita tahu bahwa power yang dihasilkan oleh mesin akan menghasilkan panas, dan panas ini akan merambat menuju area sekitarnya, termasuk coolant yang berada di sekitar sumber power tersebut. Maka liquid coolant yang telah menerima panas ini akan disirkulasikan oleh water pump di dalam mesin agar suhu panas pada mesin menjadi rata hingga suhu yang telah ditentukan. Dan ketika suhu panas mesin telah merata dan mencapai suhu yang ideal, maka termostat akan membuka jalur menuju radiator dengan tujuan untuk mendinginkan atau menurunkan suhu coolant yang sudah panas. Bagaimanakah mekanisme kerja dari termostat ini hingga dapat membuka jalur menuju radiator? Di dalam termostat terdapat correcting wax atau lilin yang berfungsi untuk menahan posisi sebuah termostat. Dan ketika termostat ini telah mencapai suhu yang cukup tinggi untuk melelehkan lilin yang berada di dalamnya, maka tekanan wax yang semakin tinggi akan membuat molekulnya mengembang dan membuka jalur radiator. Dan ketika suhu coolant mulai turun, maka termostat ini akan kembali ke posisi semula. Oke, itu dia cara kerja termostat. Namun pada beberapa kendaraan tertentu yang sudah menggunakan sistem komputer, ada juga yang tidak menggunakan termostat, melainkan hanya mengandalkan sensor suhu untuk mengatur jalur sirkulasi coolant ini. Selanjutnya, setelah coolant yang bersuhu tinggi telah melewati termostat, maka coolant akan menuju proses pendinginan. Coolant ini akan didinginkan dengan cara mengembuskan udara dari atmosfer melalui cooling fin agar terjadi transfer suhu antara liquid cooling dan udara pada atmosfer, di mana udara pada atmosfer akan menjadi lebih panas dan liquid coolant akan menjadi lebih dingin. Selanjutnya, coolant yang suhunya sudah lebih dingin tersebut disalurkan kembali menuju silinder block dan juga silinder head pada mesin. Tapi tidak hanya sampai di sana. Pada saat liquid coolant mencapai suhu yang tinggi, maka molekulnya akan mengembang dan menyebabkan tekanan berlebih pada mesin dan juga radiator. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada unit radiator kendaraan. Untuk menanggulangi hal ini, maka pada tutup radiator pun dilengkapi dengan klep atau valve yang berfungsi untuk menanggulangi tekanan berlebih pada radiator dengan cara menyalurkan air radiator yang bertekanan tinggi keluar dan menyimpan pada tank reservoir
atau expansion tank. Nah, kurang lebih seperti itulah sistem kerja dari radiator. Namun sebagai informasi tambahan, pada momen tertentu radiator ini juga berfungsi sebagai penghangat ruangan dengan cara mengalirkan panas menuju radiator yang berukuran kecil yang posisinya berada di dalam kabin mobil yang biasa dikenal dengan sebutan intercooler. Yang mana sistem kerja dari intercooler ini cenderung sama dengan radiator yang berada di dalam engine bay untuk mendinginkan mesin. Oke, itu dia pembahasan mengenai radiator yang bisa kita berikan di video kali ini mengenai kendaraan roda 4. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 untuk pembahasan mengenai radiatornya maka kita pisah di video yang lain. Dan seperti biasa, bagi antara kawan-kawan ada yang ingin memberikan kritik, saran dan juga pertanyaan, jangan ragu untuk menjadi kolom komentar di bawah. Tekan juga tombol like dan share video ini kepada kawan-kawan kalian semua. Tekan juga tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian dan ketinggalan notifikasi terbaru setiap kita upload video, dan tentunya hal tersebut membantu channel ini berkembang ke arah yang lebih baik lagi ke depannya. Saya Muhammad Karim Nurdi, see you in the next video and thanks for watching. Ya, itu video tentang sistem pendingin pada kendaraan roda 4. Jadi dari tayangan video tersebut, Bapak harap kalian bisa lebih paham lagi terkait tentang sistem pendingin. Ya, dari yang tidak paham menjadi paham, dari yang bingung menjadi tidak bingung. Oke? Jelas sampai sini? Jelas ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam slide selanjutnya, yaitu menganalisis kerusakan sistem pendingin. Ya, kalau kita lihat, gejala yang paling sering terjadi akibat kerusakan pada sistem pendingin adalah overheat. Hampir setiap kendaraan yang mengalami overheat diakibatkan oleh kegagalan fungsi dari sistem pendingin. Ya, di mana overheat tersendiri dapat disebabkan oleh banyak hal, dan untuk menentukan penyebabnya dibutuhkan ketelitian dan kesabaran. Ya, sehingga apa? Bila salah satu menentukan penyebabnya bukan, tidak mungkin overheat akan kembali terjadi dan proses perbaikan harus diulang kembali. Berikut adalah berbagai penyebab overheat pada mesin yang disebabkan oleh kerusakan sistem pendingin. Jadi sebelum kalian melihat apa saja sih gejala atau kerusakan pada sistem pendingin, kita saksikan video tentang kerusakan pada sistem pendingin. Ya.
sendiri spesifikasi model. Outward heating mesin kendaraan, di mana sistem pendingin tidak berfungsi dengan baik, sehingga panas pada mesin kendaraan akan masuk ke dalam kabin kendaraan. Apa sih penyebabnya? Mari kita cari tahu jawabannya melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh mekanik berikut ini. Oh Pak, waduh aneh, mobil saya ini kemarin tidak apa-apa. Kenapa hari ini temperaturnya panas sekali ya? Apakah air radiatornya habis ya? Coba saya buka. Jangan Pak, nanti air radiatornya bisa menyembur. Oh gitu ya. Kalau begitu tolong cari penyebab kenapa mobil saya ini terjadi overheating. Baik Pak, Bapaknya akan di sana. Terima kasih. Seperti banyak tekanannya siswanya ya. Ada apa Pak? Mobil ini bisa overheating. Coba kamu periksa radiatornya, selangnya, remnya, ada bunyi-bunyinya. Kalau mobil ya. Ya perhatikan ya, nanti prakteknya sama seperti ini ya. Bagaimana Mas? Radiator dan tutup radiator dan selangnya masih aman Pak? Kalau begitu, kita tidak harus radiator maupun tutup radiator. Menggunakan itu ya. Tegang sekali ya. Jadi ada lakukan pengetesan dengan alat. Seingat ya alatnya apa namanya ya? Ya. Kita coba tes tutup radiatornya. Di belakang bajunya tinggal tambahin tulisan tahanan aja. Ini Pak, saya mau tanya, kami cara prosesnya bagaimana? Ayo kita lakukan saja. Ayo. Ini Pak, kita tembak. Oh, kalau gitu, mari kita tes apakah termostat ini berjalan atau tidak. Mas, coba kamu lihat cara kerja termostat. Membawa, saya akan menyiapkan startnya. Dua Pak. Nanti kalian ada ya pemeriksaan ini ya, tapi nggak pakai kompor, ya pakai pemanas air itu loh, elektrik. Sudah 84 derajat Pak. Kalau gitu kamu angkat termometernya, kita coba ukur dengan kantor termostatnya. Nah,
cara menuju katup termostat untuk terbuka sehingga air pendingin tidak bersirkulasi melalui radiator. Sudah lama, Bapak. Sekarang saya bawa Tertekan sekali, kasihan. baik, Pak. Pak Joko, ya, maaf Pak. Pak, ini ada pertanyaan. Oh, itu. Ya sudah, diganti aja Pak. Kalau begitu saya bertanya, ya Pak. Ya silakan. Kalian buat satu kayak gini ya? Ya. Pak, dan termostatnya nggak selesai. Besoknya saya coba ya Pak. Ya silakan Pak. Posisi bapak yang itu kabeng ya, kabeng. Bagaimana indikator temperaturnya Pak? Tapi kok masih berisik ya Pak? Mungkin dari water pumpnya sudah waktunya ganti Pak. Aduh, biaya lagi. Tapi tidak apa-apa Pak, diselesaikan saja. Saya biar pulang naik angkot saja sama anak saya. Baik Pak, di sini saya ganti bearingnya. Nah, sobat SMK, itulah tadi cara mendiagnosa kerusakan pada sistem pendingin. Caranya mudah, ada 3 langkah. Yang pertama, periksa secara visual. Yang kedua, tes dengan alat. Dan yang ketiga, jika perlu, lakukan penggantian atau perbaikan. Tapi, bagaimana cara memperbaiki komponen sistem pendingin yang rusak? Cari tahu jawabannya ya. Selamat mencoba. SMK bisa hemat selamanya. Sampai jumpa. Oke ya, jadi itu adalah pemeriksaan atau salah satu kerusakan yang ada terjadi pada sistem pendingin. Ya, nanti kalau kita ada waktu kita buat ya video seperti ini dengan bintangnya Adi ya. Ya, kita kasih Adi sebagai mekaniknya ya. Biar cerah gitu dibandingkan tadi tegang kali ya. Tertekan ya. Nanti yang kabengnya mungkin Ezron ya. Silakan nanti Ezron bentak-bentak Adi nggak apa-apa gitu. Ya, dan dari kalian lihat video ini ada berapa kerusakan yang disebutkan di video tersebut? Ada 2. Oke, yang pertama apa? Termostat. Terus? Bearing apa? Bearing water pump. Berarti kalau yang pertama termostatnya rusak, apa akibatnya? Overheat, mesin tiba-tiba mati. Terus yang kedua, bearing pompa rusak. Apa ini penyebabnya? Gejalanya. Suara berisik. Ya, sebenarnya dengan tadi bunyi itu bisa kita ambil juga ya. Diagnosa kerusakan itu mungkin saya tadi sistem mekanisme katup bisa diangkut ya. Tapi karena berbicaranya sistem pendingin, ya mungkin itu sistem pendingin aja yang mereka bahas. Ya, jadi itu ada 2 penyebab kerusakan. Dan pesan terakhir dari video tersebut adalah ada 3 langkah mudah dalam melaksanakan mendiagnosa. Yang pertama, periksa secara visual. Yang kedua, periksa menggunakan alat. Yang ketiga, melakukan perbaikan atau penggantian komponen. Ya, ingat ya, jangan sampai lupa. Ya, apalagi nanti kalau pada saat kalian ujian di kelistrikan. Ya,
Diklisirkan itu kalian memeriksa hal yang tidak terlihat ya. Oke ya. Oke. Jadi itu salah satu contoh kerusakan yang ada pada sistem pendingin. Selanjutnya kita lihat slide. Ya. Kita lihat slide apa saja sih yang ada pada sistem pendingin terkait gejala ataupun kerusakan. Ya. Jadi ini adalah bahan diskusi kalian ya. Seperti biasa, setiap anggota ataupun ketua mencatat kemungkinan penyebab dari kerusakan yang ada. Ya. Untuk kerusakan itu yang pertama, kita lihat dulu, kita pastikan kerusakannya. Overheat saat macet. Ya, atau setelah mesin berputar atau idle. Ya, dalam waktu yang sangat lama. Yang kedua, kerusakan itu ketika overheat saat kecepatan tinggi atau setelah berakselerasi cepat. Ya. Yang ketiga, overheat pada semua kondisi atau kondisi tidak menentu. Ya, baik itu kondisi mesin saat macet, saat cepat ataupun saat putaran rendah. Yang keempat, overheat sesaat setelah mesin dihidupkan. Berarti setelah mesin dihidupkan, tiba-tiba jarum jarum indikator pendinginnya itu naik seketika, tapi setelah itu dia turun. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Yang kelima, indikator suhu sering berada pada nilai maksimal. Nah, itu paling pasti pernah terjadi. Dia nggak mau turun-turun saja, tapi mesinnya tidak mati-mati. Kira-kira apa yang terjadi? Ya. Yang keenam, adanya gelembung udara di tangki cadangan atau reservoir tank. Yaitu yang keenam. Yang ketujuh, ada udara di dalam radiator meskipun tangki cadangan isinya penuh. Ya, berarti kalian cek apakah terjadi kebocoran, apakah klem-klemnya kurang dikencangkan atau apa. Kalian bisa cari penyebabnya. Nanti setelah cari penyebabnya, kalian cari solusinya. Ya, seperti biasa. Oke? Bisa? Oke, kalau memang bisa, kalian mulai dari sekarang untuk penentuan penyebab kerusakan sistem pendingin. Silakan waktu Bapak berikan 30 menit untuk mencari penyebab. Ya. Kalian bisa mencari penyebab ini di berbagai buku ataupun sumber ya yang ada. Yang penting kalian kerjakan. Bisa? Oke, silakan dikerjakan. Dua. Dan ini satu enggak apa-apa. Ini dua. Berarti lanjutannya. Jadi berarti biar ada saling ini ya. Cuma penyebabnya kerusakannya di sini. Penyebabnya dari dua aja. Tidak sama. Ya, setelah bersih-bersih.
totalitas. Oke anak-anak, untuk pencarian penyebab masalah sudah selesai ya? Sudah. Oke, kalau memang sudah selesai, silakan kalian mencari solusinya untuk menjawab penyebab dari setiap kerusakan yang ada. Untuk pencarian solusi, kalian bisa mencari di berbagai sumber bacaan ataupun internet yang sudah Bapak sediakan. Untuk bukunya, kalian bisa cari di manual book, di handbook, ataupun yang lainnya. Oke, bisa dimulai? Selanjutnya, kalau memang bisa dimulai, silakan waktu Bapak berikan 30 menit, dimulai dari sekarang. Solusinya kan cukup dua kan? Iya. Pernah ngelakuin bagian selingin? Ini kan dulu sakit sampai panas, terus kipas itu nyala 2 kali baru setelah itu dilepas dan gitu. Itu sistem beddingnya cepat ya? Ya. Kalau ada yang namanya sistem bedding yang lama di apa tuh namanya? Di lower house-nya itu dibuka. Jadi kalau nggak lower house atau upper house itu dibuka salah satunya. Yang penting radiator itu ya. Untuk pencarian solusi, apakah kelompok 1, 2, 3 sudah selesai? Ya. Jadi Bapak harap untuk pencarian penyebab masalah dan pencarian solusi kalian sudah temukan. Selanjutnya kalian bisa membuat laporan dari hasil observasi kalian terkait kerusakan yang sudah ditentukan dalam pencarian penyebab dan solusinya. Ya. Untuk pembuatan laporan, Bapak berikan waktu kalian 15 menit. Silakan kalian buat laporannya. Silakan. Orang sedikit. Oh, Bila mandi air sering mandi malam. Pengen akhirnya chat, nggak tahu caranya gimana gitu. Tinggal bilang aja. Dah, Jangan lanjut ya, besok lagi lanjut. Enggak, Pak, sering Pak. Nanti perawatnya kayak perang gitu ya. Adik ketembak. Siap. Kalau temannya dia sampai di kanan. Oke.
Apakah kalian sudah selesai membuat laporan untuk presentasi? Oke, kalau memang sudah kalian selesai, apakah kalian siap untuk melakukan presentasi? Siap. Ya. Jadi untuk presentasi kita kali ini seperti biasa, kalian menjelaskan tentang apa kerusakannya, terus penyebabnya apa, dan solusinya seperti apa. Nanti setelah kamu melakukan presentasi, silakan setiap kelompok memberikan masukan ataupun tanggapan. Ya. Setelah teman kalian memberikan masukan atau tanggapan, Bapak akan menyimpulkan di setiap akhir sesi presentasi kalian. Setelah itu kalian bisa melakukan penutup. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke, kalau memang sudah paham, silakan untuk kelompok 1 Bapak mempersilakan untuk maju presentasi. Ya. Baik, kita dari kelompok 1 akan melakukan presentasi kemungkinan penyebab overheat. Sebelum saya mulai presentasi, baik, kita dari kelompok 1 akan melakukan presentasi daftar kemungkinan penyebab overheat. Sebelum saya dan kelompok dan teman saya melakukan presentasi, jika saya mengaturkan pengannya di umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Gusti Sukarno. Nama saya Ibadah Arya Sadu Gunawan. Baik, presentasi saya akan mulai dari kondisi atau kerusakan. Yang pertama, overheat saat macet atau setelah mesin berpedal idle dalam waktu lama. Kemungkinan penyebab tutup termostat rusak. Yang kedua, termostat rusak. Solusi dari tutup radiator rusak, ganti tutup radiator. Solusi dari termostat rusak, ganti termostat. Yang kondisi kerusakan yang nomor 2, overheat saat kecepatan tinggi atau setelah berakselerasi cepat. Kemungkinan penyebabnya, yang pertama, saluran udara radiator tersumbat. Solusinya bersihkan saluran udara radiator. Yang kedua, sirip-sirip radiator berkarat atau rusak. Solusinya ganti radiator dengan yang baru. Yang ketiga, kondisi kerusakan overheat pada semua kondisi atau tidak menentu. Kemungkinan penyebab, jumlah coolant yang terlalu sedikit. Solusinya tambahkan coolant. Yang kedua, tutup radiator rusak. Solusinya ganti tutup radiator dengan yang baru. Mungkin ada pertanyaan dari ketiga penyebab itu. Ya. Oke, silakan dari Adi. Di sini saya mau menambahkan kemungkinan penyebab dari overheat saat mesin macet atau setelah mesin berputar idle dalam waktu yang lama, yaitu gasket kepala silinder bocor. Mungkin solusinya bisa diganti gasket kepala silindernya. Oke, terima kasih atas masukannya ya. Mungkin ada yang lain? Ya, silakan Naca. Saya dari kelompok 2 ingin menambahkan sedikit dari kondisi kerusakan nomor 2 tadi, yang overheat saat kecepatan tinggi atau setelah berakselerasi cepat. Yaitu termostat rusak dan solusinya bisa mengganti termostat yang tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih untuk Naca. Yang lain ada lagi? Oke, tidak ada, silakan dilanjutkan. Saya akan lanjutkan kepada Arya Sadu. Nah, saya di sini akan menyiapkan presentasi dari Oka. Yang keempat, kondisi kerusakan. Overheat sesaat setelah mesin dihidupkan. Kemungkinan penyebab, sensor suhu rusak atau rangkaian kelistrikan bermasalah. Solusinya ganti sensor suhu dan perbaiki rangkaian kelistrikan yang bermasalah. Yang kelima, kondisi kerusakan saat indikator suhu sering berada pada nilai maksimalnya. Kemungkinan penyebab, yang pertama, saluran udara di radiator tersumbat. Solusinya bersihkan saluran radiator yang tersumbat. Yang kedua, ada termostat rusak. Solusinya ganti termostat. Kondisi kerusakan yang keenam, adanya gelembung udara di tangki cadangan atau reservoir tank. Penyebabnya tutup radiator rusak. Solusinya ganti tutup radiator dengan yang baru. Yang ketujuh, kondisi kerusakan, ada udara di dalam radiator meskipun tangki cadangan isinya penuh. Kemungkinan penyebab, yang pertama,
bulan bocor. Solusi ketika bulan bocor, perbaiki saluran bulan. Yang kedua, gasket kepala silinder rusak atau bocor. Solusinya ganti gasket kepala silinder. Sekian presentasi dari kelompok 1. Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada ya? Oke, kalau memang tidak ada, silakan kelompok 1 tutup. Jadi sebelum tutup Bapak akan menyimpulkan. Jadi apa yang didapatkan oleh kelompok 1 terkait penyebab dan solusi itu sudah baik dan sudah benar terhadap kerusakan daripada sistem pendingin. Sehingga nanti ke depannya kita bisa mencari lagi penyebab-penyebab apa saja sih yang mempengaruhi kerusakan yang ada selain kelompok 1 presentasikan pada hari ini. Ya, jadi itu saja dari Bapak, silakan kalian tutup presentasi kalian. Sekian dari presentasi kami. Kami tutup dengan Rahma Santi. Om Santi. Ya, berikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 2 dipersilakan untuk melakukan presentasi ke depan. Ya, silakan. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan apa yang sudah kami dapatkan dari kemungkinan penyebab leak pada sistem pendingin. Sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan diri lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imadi Arya Tanajaya. Saya Arifana Chandria. Di sini kami akan memaparkannya. Yang pertama itu, 1. Overheat saat macet atau setelah mesin berputar idle dalam waktu lama. Kemungkinan penyebabnya itu, yang pertama itu tutup radiator rusak. Solusinya ganti dengan yang baru. Yang kedua, termostat rusak. Solusinya ganti dengan yang baru. Nomor 2 itu overheat saat kecepatan tinggi atau setelah berakselerasi cepat. Yang pertama, saluran pada radiator tersumbat. Yang kedua, setelah radiator bagian bawah rusak. Solusinya itu bersihkan jika memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ganti dengan yang baru. Yang ketiga, overheat pada semua kondisi atau kondisi tidak menentu. Kemungkinan penyebabnya itu, yang pertama, 1. Sensor suhu rusak atau rangkaian kelistrikan bermasalah. Yang kedua, kemungkinan penyebabnya jumlah coolant terlalu sedikit. Solusinya itu, yang pertama, dari masalah pertama yaitu ganti sensor. Dan yang kedua, dan solusi dari masalah yang kedua itu tambah air coolant. Presentasi akan dilanjutkan oleh Adika. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari area tadi. Kondisi kerusakan yang keempat ada overheat saat setelah mesin dihidupkan. Kemungkinan penyebabnya, yang pertama itu ada sensor suhu rusak atau rangkaian kelistrikan bermasalah. Kemudian solusinya ganti sensor suhu dan melakukan perbaikan rangkaian kelistrikan. Kemudian yang kelima, indikator suhu sering berada pada nilai maksimalnya. Kemungkinan masalah penyebabnya, yang pertama itu ada sirip-sirip radiator berkarat atau rusak. Yang kedua, saluran udara di radiator tersumbat. Kemudian solusinya melakukan perbaikan atau ganti radiator dengan yang baru. Yang keenam, adanya gelembung udara di tangki cadangan atau reservoir tank. Kemungkinan penyebabnya, yang pertama itu ada tutup radiator rusak. Yang kedua, gasket kepala silinder rusak atau bocor. Solusinya ganti tutup radiator dan ganti gasket kepala silinder. Yang ketujuh, ada udara di dalam radiator meskipun tangki cadangan isinya penuh. Kemungkinan penyebabnya, yang pertama itu tutup radiator rusak. Yang kedua, ada udara di sistem pendingin. Solusinya ganti tutup radiator dan melakukan perbaikan sistem pendingin serta melakukan bedding pada sistem pendinginan. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apakah teman-teman yang lain ada yang menambahkan? Ya, silakan. Oke, silakan Ezron. Akan menambahkan dari kemungkinan ada udara dalam radiator meskipun tangki cadangan isinya penuh.
Saya terima masukannya. Terima kasih Hezron. Ya itu masukan dari Hezron. Mungkin yang lain? Ya Adi. Di sini saya sedikit mau menambahkan di kondisi kerusakan pada overhead saat kecepatan tinggi atau setelah berakselerasi cepat, yaitu selang radiator bagian bawah rusak. Kemungkinan solusinya bisa diganti. Ya. Terima kasih masukannya. Mungkin saya akan menambahkan sedikit kemungkinan penyebab dari kondisi kerusakan overheat saat macet atau setelah mesin berputar idle dalam waktu lama. Kemungkinan penyebabnya saluran gas buang tersumbat. Oke, solusinya bersihkan saluran gas buang. Ya, terima kasih masukannya. Saya terima. Oke. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Oke ya. Kalau tidak ada, jadi Bapak akan simpulkan dari hasil presentasi kalian lakukan. Jadi sama seperti kelompok 2, di mana apa yang dicari dari kelompok 1 yang dicari kelompok 2 terkait penyebab sama solusi itu tidak jauh berbeda. Ya, hanya saja nanti untuk kedepannya mungkin kita bisa mengeksplor lagi terkait penyebabnya apa dan pencarian solusinya seperti apa, agar lebih banyak lagi kita menemukan solusinya terkait kerusakan pada sistem pendingin. Ya, jadi itu dari Bapak, silakan kalian tutup. Sekianlah presentasi dari kami berdua. Apabila ada salah kata dari kami berdua, saya perwakilan ingin minta maaf. Saya tutup presentasi ini dengan para Masarti. Oh, santai. Oh. Oke, berikan tepuk tangan. Selanjutnya untuk kelompok 3 dipersilakan. Ya, silakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daftar penyebab dari overhead dari kelompok 3. Sebelum presentasikan, saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya I. Ketut Adi Irawan. Nama saya Agus Wijaputra. Nama saya Hezron Kristanto Jaha. Baik, saya akan memulai yang pertama. Yang pertama, overhead saat mesin macet atau setelah mesin berputar idle dalam waktu lama. Kemungkinan penyebabnya adalah yang pertama, tutup radiator rusak. Solusinya ganti tutup radiator. Yang kedua, termostat rusak. Solusinya ganti termostat. Yang ketiga, gasket kepala silinder bocor. Solusinya ganti gasket kepala silinder. Yang kedua, overhead saat kecepatan tinggi atau setelah berakselerasi cepat. Kemungkinan penyebabnya yang pertama, tutup radiator rusak. Solusinya ganti tutup radiator. Yang kedua, termostat rusak. Solusinya ganti termostat. Yang ketiga, selang radiator bagian bawah rusak. Solusinya ganti selang radiator bagian bawah. Yang ketiga, overhead pada semua kondisi atau kondisi tidak menentu. Kemungkinan penyebabnya adalah yang pertama, jumlah coolant terlalu sedikit. Solusinya tambahkan coolant. Yang kedua, tutup radiator rusak, ganti tutup radiator. Yang ketiga, termostat rusak, solusinya ganti termostat. Apakah ada yang bertanya? Ya. Di sini saya ingin menambahkan kondisi kerusakan saat overheat, saat macet atau setelah mesin berputar idle dalam waktu lama. Kemungkinan penyebabnya jumlah coolant terlalu sedikit. Untuk solusinya tambahkan coolant. Oke. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada? Ya, silakan dilanjutkan. Saya lanjutkan oleh Bijak. Selanjutnya nomor 4, overheat saat setelah mesin dihidupkan. Kemungkinan penyebabnya sensor suhu rusak atau pakaian listriknya bermasalah. Solusinya dilakukan pengecekan pada sensor suhu apabila rusak harus diganti. 5. Indikator suhu sering berada pada nilai maksimalnya. 1. Saluran udara di radiator tersumbat. 2. Sirip radiator berkarat atau rusak. Solusinya dilakukan pembersihan pada saluran radiator. Selanjutnya akan dilanjutkan.
Yang keenam, adanya gelembung udara di tangki cadangan atau reservoir tank. Kemungkinan penyebabnya 1. Tutup radiator rusak, atau 2. gasket kepala silinder rusak atau bocor. Solusinya 1. ganti tutup radiator, yang 2. ganti gasket kepala silinder. Yang ketujuh, ada udara dalam radiator meskipun tangki cadangan isinya penuh. Kemungkinan penyebabnya 1. kulen bocor. Solusinya melakukan perbaikan pada kulen. 2. ada udara di sistem pendingin. Solusinya melakukan bleeding pada sistem pendingin. Sekian dari presentasi kelompok saya. Apakah ada yang menambahkan atau bertanya? Saya ingin menambahkan sedikit tentang masalah yang nomor 7. Ada udara di dalam radiator meskipun tangki cadangan isinya penuh. Kemungkinan penyebabnya itu tutup radiator rusak. Solusinya ganti tutup radiator dengan yang baru. Terima kasih atas solusi. Apakah lagi yang menambahkan? Ya, mungkin saya akan menambahkan kemungkinan penyebab dari nomor 7 yang ada udara di dalam radiator meski tangki cadangan isinya penuh. Kemungkinan penyebabnya gasket kepala silinder rusak atau bocor. Solusinya ganti gasket kepala silinder dengan yang baru. Oke, ya itu masukan ataupun tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 2 kepada kelompok 3. Jadi di sini Bapak akan menyimpulkan hasil presentasi kalian, di mana secara keseluruhan penyebab permasalahan dan pencarian solusi terkait kerusakan pada sistem pendingin itu sudah dijelaskan oleh kelompok 3 secara benar dan baik. Jadi Bapak harapkan untuk kedepannya kita akan mengeksplor lagi penyebab ataupun pencarian solusi terkait kerusakan sistem pendingin. Ya, karena setiap saat pasti ada aja penyebab yang baru dan pasti otomatis solusinya untuk memperbaikinya pun juga ada proses yang baru juga. Ya, jadi itu dari dari penyimpulan dari Bapak. Jadi silakan untuk kelompok 3 menutup presentasi pada kali ini. Silakan. Dan presentasi dari kelompok 3 saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Ho. Oke, tepuk tangan. Oke, karena kalian sudah melaksanakan presentasi dengan lancar dan baik, ya, dan sudah selesai, di mana di hampir-hampir sesi terakhir ini, sebelum kita melaksanakan kuis, Bapak akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita kali ini. Ya, di mana pembelajaran kita hari ini yaitu tentang mendiagnosis kerusakan pada sistem pendingin. Kita sudah mempelajari atau mengingat kembali terkait materi yang pertama, apa sih fungsi dari sistem pendingin? Yang kedua, jenisnya apa saja terkait jenis pendingin. Ada 2 jenis pendingin, yang pertama pendingin cair dan pendingin udara. Dan yang ketiga, ada komponen-komponen sistem pendingin. Ya, ada komponen utama dan komponen pendukung, ya, atau penunjang. Dan yang terakhir, kita sudah membahas terkait kerusakan apa saja yang terjadi pada sistem pendingin dan bagaimana penyebabnya dan bagaimana juga cara mencari solusi untuk memperbaiki pada sistem pendingin tersebut. Ya, jadi itu kesimpulan dari Bapak. Bapak selanjutnya akan masuk ke kuis. Ya. Cut. Selanjutnya silakan anak-anak bisa membuka grup kelas kalian. Di situ ada link kuisis yang Bapak share kepada kalian. Jadi silakan kalian kerjakan kuis tersebut. Untuk hasil kalian bisa lihat. Ya, karena hasil dari jawaban kuis kalian akan langsung terekspos. Bisa dimulai ya? Oke, waktu Bapak berikan 20 menit untuk menjawab kuis tersebut. Silakan. Berapa poinnya? 4.400. 5.700 Pak. 5.700. Sulu ya apa yang ada?
Oke, untuk kalian sudah selesai menjawab soal? Oke, kalau sudah, untuk hasilnya kalian bisa saksikan di pada saat kalian menutup atau mengakhiri kuis tersebut ya. Jadi kalau Bapak lihat dari tadi sih hasil yang kalian dapatkan itu sudah lebih baik dibandingkan pertemuan sebelumnya. Ayo kita berikan tepuk tangan dulu ya. Nah, selanjutnya tugas kalian pertemuan besok ya, tolong kalian pelajari tahapan-tahapan perbaikan sistem pendingin. Ya, di modul itu ada, ya kalian pelajari apa saja sih yang harus dikerjakan dan yang harus diperiksa, dan yang terakhir apa yang harus diukur. Semua di situ ada panduannya. Ya, selanjutnya kalian bisa membawa LKPD yang Bapak share. Itu tolong jangan sampai lupa, di print saja ataupun di fotokopi. Ya, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Tidak? Cukup? Oke, kalau memang cukup, sekarang kita ke proses pembersihan. Ya, Bapak minta tolong bersihkan dan rapikan bangku dan meja kalian, terus disapu, ya, sampah-sampah dibersihkan. Setelah itu baru kita penutup. Ya, silakan dikerjakan. Siapa punya ini? Saya punya. Oh, dihabisin dulu. Di sorry. Enggak, lacinya di depan. Karena hujan besok. Ini saja lah. Ya, yang lain bisa ambil sapunya. Ada yang nonton? Nih, sekolah yang lain. Di mute nih Pak. Di mute. Enggak, kita di mute nih. Iyalah. Ya, kalau enggak kan suaranya ambil. Sekolah. Jawa nih bos. Ya. Ini lagi. Ini kakak. Karena kita sudah di akhir penghujung pembelajaran, ya, sebelum kita mengakhiri,
alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional dan berdoa yang dipimpin oleh Bapak minta tolong kepada si Adi untuk memimpin sesi penutup kita kali ini. Silakan Adi. Berdiri teman-teman. Mari kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Oke. Mulai. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Siang, luar biasa. Tetap semangat. Oke, terima kasih.